Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sitorus. Saya mahasiswa Prodi PAI 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hutang piutang, hiwalah, dan penyelesaiannya. 1. Pengertian hutang piutang. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. 2. Hukum dan dalil hutang piutang. Hukum memberi hutang piutang bersifat fleksibel, tergantung situasi dan kondisi, yaitu A. Hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh, sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. B. Hukum orang yang berhutang menjadi sunnah dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib jika peminjam itu benar dalam keadaan terdesak. Misalnya, hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. C. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram. Misalnya, memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti untuk membeli minuman keras dan lain sebagainya. Dalam hutang piutang, dilarang memberikan syarat mengembalikan hutang. Contoh, Fatimah menghutangi Ahmad sebesar Rp100.000. Dalam waktu 3 bulan, Ahmad harus mengembalikan hutangnya menjadi Rp110.000. Tambahan ini termasuk riba atau tidak halal. Tetapi, jika tambahan ini tidak disyaratkan waktu akad, tetapi sukarela dari peminjam sebagai bentuk terima kasih, maka hal ini tidak termaksud riba, bahkan dianjurkan. 2. Hiwalah. Pengertian hiwalah di antara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah pengalihan hutang, atau dalam istilah syariah dinamakan dengan al-hiwalah. Pengalihan utang ini telah dibenarkan oleh syariat dan telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaihi, sampai sekarang. Beberapa prinsip dari hiwalah yaitu: 1. Tolong menolong. 2. Tidak boleh menimbulkan riba. 3. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat. A. Akad hiwalah itu terdapat 5 rukun, yaitu 1. Muhil atau orang yang memindahkan hutang. 2. Muhal atau orang yang mempunyai hutang kepada muhil. 3. Muhalalayah atau orang yang menerima hiwalah. 4. Muhalbih atau piutang, serta ijab dan qabul. Dalam akad hiwalah, seorang muhil disyaratkan: 1. Memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau transaksi, berakal dan baligh. 2. Adanya kerelaan muhil. Sedangkan muhal disyaratkan: 1. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak, berakal, dan baligh. 2. Adanya kerelaan muhal. Dan 3. Bersedia menerima akad hiwalah. Muhalalayah diisyaratkan: 1. Memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau transaksi, berakal, dan baligh. 2. Adanya kerelaan muhalayah. Dan 3. Bersedia menerima akad hiwalah. Muhalbih disyaratkan: 1. Berupa hutang dan utang itu merupakan tanggungan dari muhil kepada muhal. 2. Berbentuk hutang lazim.
artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan. Penyelesaian hiwalah ditinjau dari jenis akad. Hiwalah dibagi menjadi dua jenis. Satu, al-hiwalah al-muqayyadah atau pengalihan bersyarat, yaitu pengalihan sebagai ganti dari pembayaran hutang muhil atau pihak pertama kepada muhal, pihak kedua. Sebagai contoh, A memberi piutang kepada B sebesar 5 juta, sedangkan B memberi piutang kepada C sebesar 5 juta. Kemudian B mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti pembayaran utang B kepada A. Dengan demikian, al-hiwalah al-muqayyadah pada satu sisi merupakan hiwalah al-haq karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A atau pengalihan hak. Pada sisi lain, al-hiwalah al-muqayyadah sekaligus merupakan hiwalah ad-dain karena kewajiban B kepada A dialihkan menjadi kewajiban C kepada A atau pengalihan hutang. 2. Al-hiwalah al-mutalaqah atau pengalihan mutlak, yaitu pengalihan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang muhil atau pihak pertama kepada muhal atau pihak kedua. Sebagai contoh, A berhutang kepada B sebesar 5 juta, kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A. Dengan demikian, al-hiwalah al-mutalaqah hanya mengandung hiwalah ad-dain karena yang terjadi hanya hutang A kepada B dipindahkan menjadi hutang C kepada B. Demikianlah pembahasan materi tentang hutang piutang, hiwalah, dan penyelesaiannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Melinda Sitorus. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau ucapan saya dalam mempresentasikan materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.